Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Juli Santika, Perbankan Syariah 6C Eksklusif. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akad dalam perspektif fikih muamalah. Baiklah, untuk mempersingkatnya, saya akan memulainya. Landasan teori akad dalam hukum Islam. Satu, pengertian dan dasar hukum akad dalam Islam. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab al-akad, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dalam kesepakatan. Secara istilah fikih, akan didefinisikan dengan perikatan, ijab atau pernyataan penerimaan ikatan dan kabul. Pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syarat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syarat. Maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak berjalan dengan kehendak syarat. Misalnya, perikatan untuk melakukan transaksi riba, penipuan orang lain, atau perampokan kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh pada objek perikatan. Maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain yang menyatakan kabul. Hasbi As-Siddiq mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhuri. Akad ialah perikatan ijab kabul yang dibenarkan syarat, yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapun yang mendefinisikan akad ialah ikatan pengokohan dan pengesahan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan ijab atau ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak, dengan kabul ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lainnya yang memberikan pengaruh kepada suatu kontrak. 2. Rukun dan syarat akad. Rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut. Akid adalah orang yang berakad, subjek akad. Terdapat masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang berdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar. Biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan pihak warisan. Kesepakatan untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. 2. Ma'akud adalah benda-benda yang akan diakad. Objek akad seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, pegadaian, dan hutang. 3. Ma'ud adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam pembelian akad jual beli, misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. 4. Syahihat, yaitu ijab kabul. Ijab kabul adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini adalah penukarannya sesuatu dengan yang lain, hingga penjual dan pembeli dapat melakukan sesuatu. Terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Misalkan yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.
Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang memenuhi. Ulama fikih menuliskannya dalam sebagai berikut. A. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Misalnya, aku serahkan benda ini kepadamu sehingga sebagai hadiah atau pemberian. B. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. C. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. D. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak bersangkutan, tidak adanya paksaan, tidak terpaksa dan tidak diancam apalagi ditakut-takuti oleh orang lain. Karena dalam sejarah jual beli harus saling rela. Beberapa cara yang dapat diungkapkan dari para ulama dalam berakad, yaitu dengan cara tulisan. Misalnya, dua akad berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah atau tulisan. Yang kedua, isyarat. Bagi orang tertentu, akad atau ijab kabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan. Misalnya, pada orang bisu yang tidak bisa membaca maupun menulis, maka orang tersebut akadnya dengan isyarat. C. Perbuatan. Cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan, misalnya seseorang membeli menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada penjual menyerahkan barang yang dibeli. Yang keempat, lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu diam berdiri saja, hal itu dipandang telah adanya akad atau titipan. Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli. B. Adanya penolakan ijab kabul dari si pembeli. C. Berakhirnya majelis akad jika kedua belah pihak belum adanya kesepakatan, namun keduanya telah pergi pisah majelis akad tersebut, ijab dan kabul dibatalkan. D. Kedua pihak salah satu hilang kesepakatannya sebelum terjadinya kesepakatan. E. Objeknya rusak transaksinya sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu yang ditempuh dalam mengadakan akad. B. Syarat-syarat dalam akad. Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut. A. Kedua orang yang melakukan akad sakap atau bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak bercakap bertindak, seperti mengampun dan karena boros. B. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya. C. Akad itu diizinkan oleh syarat, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akad yang memiliki barang. D. Janganlah akad itu akad yang dijadikan oleh larangan syarat, seperti menjual beli, mulasamah. D. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka dianggap batal. Prinsip-prinsip akad. Hukum Islam menetapkan beberapa prinsip-prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksana akad yang dilaksanakan oleh beberapa pentingannya sebagai berikut.
A. Prinsip kebebasan kontrak. B. Prinsip perjanjian itu mengikat. C. Prinsip kesepakatan bersama. Baiklah, demikian penjelasan saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.